hubungannya? Memang memang itu kan final Apanya? dari semua hukum Taurat itu apanya endingnya? Mana endingnya? Mana endingnya? Coba Anda tunjukkan kepada saya, yang lain diam. Ini yang terakhir ya, kita mau maghrib. Tunggu. Coba tunjukkan kepada saya, orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala berkumpul sepakat membunuh Yesus demi keselamatan bangsa di luar Israel. Tolong tunjukkan datanya. Pertanyaan mana sih? Mana adalah seperti itu? Kena. Tadi saudara mengatakan penyaliban Yesus itu sebagai simbol bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ternyata Anda tak mampu membuktikan itu. Nah, kan orang Anda bilang pemuka agama Yahudi, ya enggak lah, ini kan dari surga ini. Proyek dari surga ini. Bagaimana? Itu asumsi Proyek gereja. surga. Itu asumsi gereja. Dengarkan saya, Bung, dengarkan. Oke, Bang, sama Bu Rasimila dulu ya. Aku ada urusan pula nih, Bang ya. Makasih ya, Bang Iba ya. Iya, oke. Lanjut ya. Ayo, Oke, Bu Rasmi. Saudara Herman. Lanjut, Bu Rasmi. Panas kepalanya melawan arus. Bibelnya dilawan sendiri. Susah itu. Susah. Kalau beras mini jatahnya Bang Handi atau Dewa. Ayo, Pak. Bentar Bang, bahas ulas dulu ini saya hadapin ya. Yesaya 53 ulas. Kata Abang tadi kan nggak ada sangkut pautnya Nggak ada Allahnya hubungannya, Israel ke nggak ada Allahnya hubungannya. Kristen gitu kan. Nggak ada hubungannya. Ayo kita ulas dulu ini Yesaya 53 dari ayat 13 sampai 9. Nggak ada hubungannya dengan Kristen, sekali lagi. Iya, kita ulas dulu ayat demi ayat gitu loh. Kelihatan. Oke? Betul? Ya. Saya nomor 1. Yesaya bab 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hizkia, dalam zaman raja-raja Yehuda. Ada 5. Yesus masuk dalam zaman mana? Mana ngerti? Itu kan Bang termasuk ke janji Allah kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjianku kepada Abraham, Ishak dan Yakub Betul. dan Saya keturunannya. tanya, Yehuda, inilah Bang, penglihatan Yehuda itu yang kan telah keturunan. dilihat Yesaya bin Amos. Iya. 1. Yehuda Penglihatan kan di situ, tentang Yehuda. kondisi di zaman Uzia. Penglihatan Iya. tentang zaman Yotam. Penglihatan tentang Tentang zaman Yehuda. Ahaz. Penglihatan tentang zaman Hizkia. Tentang zaman Iya. raja-raja Yehuda. Nah, Yesus tak ada disebut di sini. Penglihatan zaman Yesus itu tak ada. Iya Bang, bentar. Biar saya ngomong dulu ya. Ya, Ngomong Allah tapi nggak nyambung mengadakan tuh apa? perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, iya kan? Masa? Yehuda keturunan Abraham kan? Yehuda keturunan Abraham kan? Di zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, ya Hizkia, raja-raja Yehuda. Nah, Gitu penglihatan ya kan? Yesaya ini bercerita tentang zaman mana saja? Jawab. Iya. Terus ini kan Ada nggak zaman Yesus? nubuatan. Penglihatan itu sama seperti penglihatan Yohanes di akhir zaman kan begitulah ini kan Bang. Penglihatan di sini kan penglihatan Yesaya tentang kelahiran Yesus, tentang Yesus sebagai penebus, penglihatan tentang penyaliban Yesus. Jadi yang saya bahas di sini penglihatan Yesaya ini Asal bunyi, tadi asal kan abang yang dicocokin. baca tuh Yesaya. Betul. Abang yang baca tuh tadi. Gimana namanya Bisa. Bang, abang tadi yang baca kan Yesaya 1 Nggak tentang bisa. penglihatan Yesaya. Penglihatan Yesaya nggak di masuk di zaman kerajaan Yesus? Yehuda kan gitu. Ada nggak masuk zaman Yesus di situ? Iya, makanya aku bilang kita bahas ini. Ya sudah, ini sudah 53. pembahasan. Yesaya Kan kelihatan, menuliskan Bang. kitab Yesaya itu untuk menyatakan penglihatan dia tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Tidak ada penglihatan Yesaya tentang Yesus.
Oke, kita bahas ini ayatnya. Kita bahas ini adakah raja yang dimaksudkan yang tertulis di dalam ayat Yesaya 53 ini, biar kita ulas dulu gitu. Yesaya Raja yang 53 mana? itu Raja yang mana dimaksudkan di sini Yesaya gitu loh, Bang. 53 kalau bukan untuk Ahaz, untuk Iya, Yotam, kalau iya. bukan untuk Yotam, Nanti untuk Uzia. kita cari tahu, Yesus. ada. Iya, biar kita cari tahu, makanya kita baca, ayo, iya, kita baca. Apanya yang mau biar- dibaca? Ini Bang, ini Yesaya 53 ya. Yesaya 53 Saya itu baca. tidak ada untuk Yesus, Iya, Kamasih. iya, kita baca. Kalau memang nggak ada, nggak apa-apa kan kita baca kan, nggak Ya, apa-apa itu kan namanya kita baca. pembodohan. Ngapain buang-buang waktu? Selamat siang. Bukan. Damai sejahtera. Ayo, oke, biar aku baca nih. Aku baca dulu biar lebih cepat nih ya kan. Yesaya 53 ayat. Iya, buang-buang waktu ngapain? Bu, enggak. Itu Karena Yesaya 53 bercerita tentang Iya, Hizkia. dibaca kan udah siap loh, Bang. Apa yang kamu baca? Orang kitab bukan untuk Yesus, kau paksakan untuk Yesus. Ih, malu-maluin. Kitabnya Abang nggak orang. mau baca, kenapa? Itu Kenapa bukan nggak mau untuk baca? Yesus. Kenapa? Alamak. Ya iya kita baca, aku bilang kalau Untuk memang nggak apa ada, kita dibaca baca, kalau ayo. bukan untuk Yesus? dengar biar saya Alamak. baca ya, dengar ya. Dengar biar saya baca nih ya. Ya Ayat biarkan, 3. anggap saja Ia ini kita dihina jemaat dan di gereja dihindari ya yang bisa orang. dibodohi. Iya, aku nggak bodoh kan, aku cuman baca loh, Bang. Mulai dari nomor Betul, pertama, nomor satunya, mulai sesudah dari aku nomor satu. baca, Mulai nomor iya satu, mulai bentar. nomor satu. Sesudah aku baca, aku mau tanyakan sama abang siapa yang dimaksudkan ini gitu loh. Jawabannya dari nomor 1. Nomor 1 ku baca. Iya, dengar nih. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dasar. kesengsaraan dan yang biasa Biar menderita depan nih, gua tabok di sini, kesakitan. gua tabok di sini. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, Kita di situ dan masuk Kristen kesengsaraan nggak? kita yang dipikulnya. Dengar dulu. resmi Dengar kita di dulu. situ masuk Kesengsaraan orang Roma kita dan Yunani. dipikulnya. Ya bentar, biar aku nakal. baca loh. Aku Nakal, ini kan nakal. abang di sini, abang Dah, pintar dah. nih. Jadi aku mau nanya siapa dimaksudkan dengan ayat ini gitu loh. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, saya ulangi di baca ayat 5 ya Bang ya. Tetapi dia tertikam, ya. Tetapi dia tertikam. Adakah Raja Uzia Hizkia yang tertikam? Ya Bang ya. Jadi saya tanya nih, siapa ini yang tertikam di sini? Teman Oleh saya karena kemarin pemberontakan ditikam kita, juga gitu. di Pasar Senen. Karena Kayaknya teman saya pemberontakan itu. kita. Iya. Karena Namanya belar pemberontakan saya itu. kita, dia ditikam Hey. gitu ya. Namanya Dia Macundeke. diremukkan oleh karena Hey. kejahatan kita. Yudas juga Tunggu tertikam dulu, Bang. lambungnya sampai isi perutnya terbuka. Jangan Iya, ngarang-ngarang dengar kamu. dulu. Nggak ada cerita, Ia nggak ada. dihina. Ia sangat dihina. Ia sangat dihina. Apakah ada Sakit dihina? orang, dengarkan kau Adakah sakit. yang dihina? Diam kau. Iya, dengar dulu. Kenapa sih Enggak ada kalau yang mau dengarkan ditanya? kau. Percuma. Udah jelas-jelas Yesaya itu bercerita tentang zaman Raja Yehuda, Raja Hizkia, Ahaz, Yotam, Uzia. Masih juga dibahas Yesus. Parah kali lah orang ini ya. Parah kali. Memaksakan maunya dia itu Burunda. Iya benar, namanya juga pengikut. Masakan Yesaya 53 di situ dikatakan penderitaan kita. Kita berarti berarti yang dimaksud di sini orang Romawi Yunani. Enak kali ngomong. Jelas-jelas di situ di data nomor 1-nya, nomor 2-nya. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah yang kering. Memangnya ini Maria ibunya Yesus itu tanah kering? Hah? Di situ disebutkan siring. Maria itu adalah tanah yang akar, tanah yang kemudian bukan Bang. Yang akar ini adalah tanah mandul, tanah yang kering. Itu cocoknya Elizabeth. Sedangkan di sana itu tidak dikatakan akar. Berarti bukan untuk Maria. Kalau untuk Kalau untuk Elizabeth cocok. Bisa disebut sebagai mandul, orang yang sudah sangat tua. Ini
Tidak rasional cara bicaranya. Siapa tadi? Rasmi. Resmi. Sedangkan Maria itu disebut pura. Pura itu subur. Tidak disebut sia. Kalau sia itu baru cocok untuk Elizabeth. Kalau untuk Maria ibu Yesus itu disebut pura. Wanita yang subur. Sedangkan di sana disebut sebagai tanah kering. Tanah kering itu berarti cocoknya apa? Akar. Elizabeth, wanita mandul. Bikin pusing kepala. Saya kira iya, silakan Lagian, Bang Andi. Lanjut, apa sih lanjut. lagian apa sih urusannya Yesus di situ dipaksakan? Enggak ada urusannya. Yesaya itu bercerita tentang kisah. Khususnya Yesaya 9 itu bercerita tentang kisah. Yesaya 53 bercerita tentang kisah. Lain cerita kalau misalnya seperti Yesaya 42 berbicara, Yesaya 60 berbicara tentang anak keturunan siapa? Anak keturunan Kedar, Nebayot. Nah itu beda lagi. Beda itu. Kalau Yesaya 53 itu bercerita tentang kisah. Sedangkan di Yesaya 60 itu bercerita tentang keturunan Kedar, bercerita tentang keturunan Nebayot. Berarti bangsa Arab. Diceritakan di situ. Parah. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ini saya memonopoli Komal. Silakan dilanjutkan. Saya mau maghrib dulu, silakan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling parah tadi itu di Filipi, diputar-putar. Itu ya. Yang menjadi manusia apa sih? Tuhan. Tuhannya orang Yahudi. Nih dengerin nih. Tuhannya orang Yahudi. Elohim itu dijadiin manusia oleh mereka. Jadilah Yesus. Artinya Kristen ini Tuhan orang dijadiin manusia. Hilanglah Tuhan orang itu. Karena dia jadi manusia. Inilah akal-akalan loh itu mereka itu. Sekali lagi diulang ya. Tuhannya, sembahannya orang Yahudi dipelintir turun menjadi manusia. Mengosongkan diri menjadi manusia. Artinya apa? Jadilah Yesus. Jadi yang menjadi Yesus adalah Tuhannya Yahudi. Dibolak-balik kan gitu ya. Yesus ini jelmaan reinkarnasi daripada Tuhannya Yahudi. Jadilah Yesus. Bagaimana caranya ada di bumi? Nah, Tuhannya Yahudi ini masuk ke dalam rahim Maria menjadi manusia. Dirawatlah oleh Maria. Jadi anaknya Maria ini adalah Tuhannya Yahudi menjadi anak Maria. Hilang itu Tuhan. Karena dia jadi manusia. Nah, nanti setelah mati dibuatkan surat oleh Paulus. Roma 14:9. Kembalilah ia menjadi Tuhan. Jadi Kristen ini menghilangkan Tuhan Yahudi selama 33 tahun. Gitu. Tapi mereka nggak mau ngakui itu. Diputar tadi. Nah sekarang ke Yesaya 53. Kagak ada tuh urusan, coba baca di nomor satunya. Di situ udah disebutkan. Untuk siapa. Nggak ada untuk Yesus, dipaksakan. Sering dibahas oleh orang Yahudi, Yesaya 53 itu tidak cocok untuk Yesus. Karena di sana itu ada kata membuka mulutnya. Kalau di situ menutup mulutnya begitu. Yesus ngomong waktu disalib. Di situ juga ada orang kaya. Asyir kalau nggak salah itu. Ada kata doro. Dan seterusnya. Nggak ada yang cocok untuk Yesus gitu. Tapi mereka memaksakan. Supaya apa? Supaya mereka ini
bahwa dinubuatkan Yesus mati menderita. Mana ada Tuhan menubuatkan utusannya mati menderita? Ini akal-akalan semua ini. Inilah korban ilahi semua nih. Saya mau nanya teman-teman semua di sini, apakah kira-kira itu perintah Tuhan itu perintah yang menciptakan alam semesta ini menubuatkan utusannya untuk dieksekusi di tiang salib secara terkutuk, menderita begitu? Ini perintah Tuhan apa perintah iblis ini? Kan itu kalau mau disinkronkan. Ya makanya yang satu tadi kan kabur, udah kena di situ dia sama Bang Juma. Ya ini lagi perempuan satu. Kalau bukan Yesus tuh siapa dong? Ya nomor satu jawabannya kok. Itu ya teman-teman, saya hanya tadi mendengarkan dengan baik. Jadi tadi sebenarnya itu ada semacam edukasi buat kita semua. Bahwa ya mereka ya begitulah. Dalam berdiskusi kagak punya Bible. Tapi berani untuk menjelaskan. Disuruh membaca nggak ada Bible-nya kan gitu. Datang lagi Ibu Rasmi ini sedang dalam pengaruh mabok laut. Comot-comot kitab orang dijadiin nubuatan untuk Tuhannya. Mana ada bisa Tuhan dinubuatkan gitu loh. Justru Tuhan itu yang memberitahu akan terjadi loh nanti seperti ini. Bukan Tuhan yang dinubuatkan oleh manusia. Masa di zamannya saya menubuatkan Tuhan? Coba pikir-pikir ya teman-teman. Masuk akal nggak nih? Masuk. Manusia menubuatkan Tuhan. Nggak masuk akal. Nah, kelar kan nggak langsung itu. Tinggal tanya Ibu Rasmi. Kalau Ibu Rasmi masih ada, oke lah kita ikutin dia untuk Yesus. Berarti Yesaya menubuatkan Tuhan atau menubuatkan utusan Tuhan? Ya kalau dia bilang menubuatkan Tuhan ya berarti Tuhanmu hasil nubuatan. Tapi kalau dia bilang enggak menubuatkan utusan, nah berarti Yesus bukan Tuhan. Serba salah tuh di situ. Coba masih ada nggak Ibu Rasmi di bawah? Gue pengen dia, ya. Juga gitu kan kalau misalnya denger dia. Kasih melingkar-lingkar aja Pak. Minta di follow dong akun Dewa yang baru, Dewa ganti akun ya, nasinya ya. Ya di follow tuh di follow. Kemarin tumbang, bukan yang ini bukan. Ntar Dewa ganti akun. Ganti dulu ya baru naik lagi. Tunggu Bang Dewa dulu ya. Ganti akun dulu. Oh nanti dinaikin baru di follow ya teman-teman. Biar Bang Dewa bisa buka komal lagi. Nah ini dia. Ayo di follow. Di follow biar. Di follow ya Ikhwan ya. Akun yang baru. Kemarin tumbang 2 Dewa. Tadi sih banyak ya yang mesti Dewa ini ya Bang Andi ya, yang Dewa bahas gitu mengenai soal Israel rohani. Kalau Dewa sih mengakui ya kalau dia Israel rohani. Dewa mengakui, betul mulutnya Israel rohani, tetapi hatinya itu Israel roh halus. Gitu. Ini kan buat menghibur aja, menghibur mereka ya kan. Minta di follow ya Iwan Pila ya. Ini akun yang baru Dewa. Kalau ada Israel rohani, kenapa kalau ke sono diludahin? Nah itulah yang bingung gitu kan. Terlalu banyak rohani, mereka apa sih namanya? Tuhan mereka rohani, surga mereka rohani, bahkan perumpamaan. Tuhan mereka perumpamaan, surga mereka perumpamaan, semua perumpamaan itu. Sampai-sampai agamanya pun agama perumpamaan gitu. Sampai pusing kita. Ini akan menjadi bukan rohani, rojali bagus. Rokok jangan beli. Izin nambahin mungkin Bang Andi, boleh? Iya Bang, oh, iya. Kan Oke, itu monggo. Siap. Tadi saya justru yang membuat statement dari perdiskusian tadi ya dengan Herman. Kita mungkin nggak sadari teman-teman bahwa dia mengatakan Bang Zuma mau mengarahkan saya jadi oneness, gitu ya.
bahwa data terbesar secara harfiah di Bible itu, tulisan Paulus, itu murni oneness. Kolose 2 ayat 9, Filipi 2 ayat 6 tadi ya. Ini memang kalau dalam hal diskusi yang kita temui yang konsisten adalah oneness. Tapi pada saat kita bertemu dengan Tritunggal yang tadi 2 orang tadi, Yesus manusia, muter-muter nggak jelas. Nah itulah yang menjadikan kita substansi daripada yang kita bahas. Mereka tidak mengakui atau setengah mengakui Yesus yang manusia kemudian dijadikan Tuhan. Setelah dijadikan Tuhan, mati di kayu salib dengan dasar dalil aku dan Bapa adalah satu. Otomatis manusia yang disalib, Tuhan pun juga disalib, kan begitu. Nah ini rata-rata ya mudah-mudahan dapat dimengerti ya teman-teman semuanya. Kita bisa melihat orang Tritunggal pasti muter-muter, tapi oneness itu yang konsisten. Dia menganggap Yesus Tuhan ya Tuhan, karena Yesus yang dia imani bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu purely Kristen. Nah untuk teman-teman Tritunggal yang masih di bawah, silakan kalian pilih mau jadi Kristen yang kafah, jadilah oneness. Kalau kalian mengakui Yesus manusia, silakan. Open camp, kita pandu syahadat. Kita sama-sama mengimani Yesus manusia yang manusia. Itu adalah Isa al-Masih salah. Silakan. Itu aja Bang Andi. Benar, kalau oneness itu konsisten. Tuhan menjadi manusia. Ya, manusia itu adalah Tuhan juga. Dan Bapa itu sendiri. Jadi Bapa itu adalah Yesus itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya Tuhan turun ke bumi. Gitu ya. Karena manusia itu juga Tuhan. Kalau Tritunggal, Tuhan menjadi manusia. Manusia ini 100% Tuhan, 100% manusia. Tinggal ngomong aja. Tuhan turun ke bumi, masuk ke dalam diri manusia. Nah itu baru benar. Bukan Tuhan menjadi manusia. Tuhan masuk ke dalam diri manusia. Akhirnya Yesus. Iya memang begitu. Buktinya kalau dia bermujizat dia Tuhan. Dia pulang tidur dia manusia. Jadi Yesus itu separuh manusia separuh Tuhan. Ribet memang ini. Agak ribet memang kalau manusia Yesus ini dituhankan, ribet. Ya, yang paling bagus itu Unitarian. Sama saksi Jehovah. Yesus itu ciptaan, Yesus itu utusan Tuhan. Gitu loh. Dulu apa teh? Abang bilang apa teh dulu itu? MCB apa? Apa? Bukan MCB apa? Saklar. Saklar dulu. Saklar. On off. Sekarang udah MCB Bang, udah canggih Bang. Iya MCB. Anak ampere. Iya. Dulu kan siapa itu orang tua dulu ya? Semakin bulat-bulat otaknya gitu. Naibaho ya? Siapa ya dulu itu ya? Hampir semua Bang. Bukan, ada Hampir lagi semua. satu dulu, ada dulu. Buka lapak Si saklar. One Bread. Gitu. One Bread. Oh, hampir juga. Bang Andi kemana semalam Bang Andi? Nggak muncul, Ketiduran aku. udah ditunggu-tunggu. Ya 720 mata memandang. Ada yang mau syahadat silakan naik ke sini ya. Siapa tahu aja ini. Ingat aja yang kemarin tuh Bang Andi. Bang Dewa. Waktu si Ziggy mau mualaf. Dan di follow, dibantu di follow Dewa ya. Akun baru ini. Minta di follow. Makasih. Ya, silakan teman-teman mungkin yang mau bertanya atau membuat kesimpulan dari teman-teman Kristen ya, kita dahulukan siapa tahu ada terjemah hidayah bisa membuat suatu kesaksian dulu. Sebelum itu kalau memang sudah mantap kita pandu bersyahadat. Mumpung kita semuanya lagi fresh ya. Hari ini terbuka hari apa ya sekarang ya? Hari Selasa ya. Kayaknya bagus buat syahadat. Ya, kemudian untuk 100% saya punya gambaran. Kalau kalian pernah nonton film Transformer, ya 100% dia adalah truk, 100% dia adalah robot. Nah, itu gambarannya seperti itu mungkin ya. Lanjut Bang Andi. Yang saya sayangkan ini pendeta. Tidak menerangkan secara detail kepada jemaatnya.
Kalau sudah berpendapat Tuhan menjadi manusia, mestinya dijelaskan prosesnya dia menjadi manusia itu seperti apa. Mau mulai apa dulu begitu. Kan kita bisa baca Lukas 11:27 apa 1:27 ya gitu ya. Di sana itu pada bulan ke-6 kan gitu ya. Bapak di surga berfirman. Kan kemarin Meme Bos sudah nerangin tuh. Firman itu dibawa oleh Gabriel. Belum ada Yesus loh itu. Jadi waktu Bapak berfirman di surga begitu, itu belum ada Yesus. Terus kemudian Gabriel bawa itu perintah nemui Maria. Intinya Maria hamil. Setelah hamil baru ada Yesus. Mestinya pendeta jelasin itu dong. Kalau Tuhan turun menjadi manusia artinya apa? Elohim ini atau Bapak di surga ini yang dibawa oleh Gabriel dimasukkan ke dalam perut Maria. 9 bulan Bapak di dalam. Itulah oneness. Surga kosong kalau cuma satu Tuhan. Katanya enggak. Tuhan itu roh katanya. Menjalar dia. Ada yang dalam kandungan, ada juga yang di surga. Kan bingung ngejelasinnya itu. Kalau oneness enggak. Ya surga kosong. Dia masuk dalam rahim Maria 9 bulan. Tapi di dalam rahim masih bisa ngontrol gitu. Jadi bayi dia. Tuh dilahirkan dan seterusnya begitu. Mestinya itu jemaat juga harus kritis dong. Nanya-nanya pendetamu itu loh. Pak bagaimana prosesnya Pak Pendeta? Tuhan menjadi manusia. Prosesnya seperti apa? Siapa yang menjadikan? Apakah terjadi dengan sendirinya? Buktinya Bunda Maria itu menguasai Tuhan yang menjadi manusia itu selama 9 bulan. Kemanapun Maria pergi, Tuhan yang menjadi manusia ini pasti selalu terbawa oleh Maria. Kagak mungkin karena Bunda Maria mengandung Tuhan ini gitu disimpan dulu di rumah kalau Bunda Maria mau keluar rumah. Takutnya terjadi apa-apa. Enggak. Bunda Maria tidur ya. Tetap ada kandungannya dalam kandungannya Tuhan. Dia mau ke toilet juga ikut terus dan seterusnya gitu. Ribet makanya ini pendeta ini kok ngejelasinnya langsung dewasa gitu loh. Maksudnya dijelasin terstruktur gitu. Dari bawah, dari atas ke bawah. Kemudian beraktivitas di bumi, dibunuh di tiang salib, jadi Tuhan kembali. Roma 14:9 sama Kisah 2:36 ya. Kemudian jadi Tuhan. Bangkit naik ke surga kembali menjadi Tuhan. Jadi begitu perjalanannya begitu. Tuhan turun ke bumi melalui kandungan. Beraktivitas di bumi, dimati. Begitu perjalanannya. Jadi bohong itu pendeta kalau mengatakan bukan manusia yang menjadi Tuhan. Tapi Tuhan menjadi manusia. Nah berarti pendeta ini menyembunyikan datanya. Bagaimana Roma 14:9? Mati, hidup, menjadi Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Bapa di surga menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Nah ini bisa ada 2 Tuhan lagi nih. Makanya ribet bro, ribet menjelaskannya. Makanya ya menjadi mainan tiap hari. Belum lagi datang LAI menerjemahkan sembarangan. Yesaya 53 itu banyak salah terjemah itu loh. Kira-kira begitu kesimpulannya ya teman-teman. Saya tutup YouTube juga dulu nih. Makasih untuk yang ada di YouTube. Persiapan untuk maghrib. Apabila ada kata hilap, mohon maaf. Itulah mereka. Kita harus sabar menghadapi orang-orang yang seperti ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwan Villa di bawah, mohon dibantu subscribe YouTube API Jateng TV. Media dakwah di Jawa Tengah. Mohon di subscribe saudara-saudaraku dari 6.000 penonton. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga sehat, panjang umur, rezekinya lancar. Amin. 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 Emang udah bisa live Samudra? Sudah bisa live. Oh, punya aku yang belum. Alhamdulillah berkat dukungan saudara-saudara Kanito di channel bawah. juga ya dibantu subscribe Nah. meskipun belum ada tayangannya teman-teman semuanya.
supaya kita berdakwah ini juga bisa memberikan kontribusi ya, support. Dan satu iklan lagi terkait dengan bencana yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, ini sedikit mungkin izin mau tampilkan gambar fenomena bencana alam yang terjadi di Sulawesi Selatan. Mungkin bisa dibantu nanti bagaimana kita berpartisipasi mengirimkan donasi kepada saudara-saudara kita. Udah ditutup bang. Udah ditutup? Udah ditutup semalam. Alhamdulillah sudah terkumpul udah terkumpul 57 juta lebih dikit. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Tapi bagi siapapun yang masih mau berdonasi ya, karena saya lihat perkembangannya dari grup Bang Handi itu banyak korban jiwa dan masya Allah ya, mudah-mudahan korban-korban diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita turut berduka cita ya, turut prihatin terhadap bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan, dan keluarga-keluarga yang sekarang diungsikan segera diredakan untuk bencananya dan kembali bisa berkumpul dengan keluarga sanak saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Amin. Jadi semalam ditutup, hari ini tim berangkat. Nanti akan didokumentasikan dari tim API Sulawesi Selatan ya, dari staf dari Makassar. Insya Allah. Kemudian kita menunggu informasi dari sana. Kalau memang nanti laporannya situasi masih membutuhkan ya, kita buka lagi tahap kedua gitu bang. Siap. Buka lagi aja Bang Andi, buka lagi aja nggak apa-apa. Ya buka lagi, nanti pasti diperlukan juga sama pihak mereka Bang. Buka lagi. Dewa sih minta doanya. Ini ada orang yang mau kirim laptop ke Dewa, alhamdulillah. Dewa nanti mau buka channel khusus menampilkan para mualaf. Nanti minta doanya ya Iwan Bila ya. Semoga aja dia dipercepat laptopnya datang supaya Dewa bisa bikin channel. Mudah-mudahan sampai rumah laptopnya rusak. Ya, nggak jelas. Ya memang dari dulu lu bilang lu bikin channel, aduh nggak bener lu. Nggak, takutnya pihak YouTube nggak mampu gaji Dewa. Yang mampu gaji Dewa cuma Allah doang. Masa Yang mampu gaji Dewa. Kalau laptopnya nyampe tinggal diisi ya OBS. Tapi gini loh, sekarang loh buka YouTube pertama itu kalau ngambil dari TikTok itu nggak dimonet loh. Harus bikin dulu video di luar TikTok. Nanti kalau sudah nyampe 1000 subscribe, 4000 jam tayang baru bermohon. Itu semua video-videonya nggak boleh ambil dari TikTok. Oh gitu? Iya, kalau ambil dari situ nggak bakal dimonet. Nggak keterima. Oh berarti Dewa diskusi dulu berarti ya? Iya, harus misalnya tampilin sejenak gitu baru direaksi, ngomong inilah ini, direaksi aja gitu loh. Oh, Gitu. siap. Kalau yang sudah terlanjur gimana Bang Andi? Kenapa? Yang sudah terlanjur. Ya udah buat cari subscribe aja dulu sama jam tayang. Bang Andi, sama aku kan aku record layar ya Bang Andi. Ketika contohnya kayak gini aku record, aku masukin ke YouTube, dimonet kok Bang Andi. Channel baru. Udah lama, dolarnya dolar hijau lagi. Udah berapa tahun? Tahun 2000 berapa? Ini baru aku olah lagi tahun 2000. Iya itu barang-barang lama, itu sudah monet duluan. Iya. Baru ambil di TikTok aman kayak punya gua kan. Udah monet duluan baru ambil di TikTok. Dulu kan kita nggak di TikTok, udah monet duluan. Tapi Dulu kita di Zoom. alhamdulillah, Bang Andi, ada perubahan, ada peningkatan. Udah ada uangnya 900 lebih. Udah berapa? Udah 900.000 aku cek 940. 1,3 baru bisa gajian itu. Iya. Di ambang batasnya 1,3.
Oh, tapi gini Bang Andi, aku mau nanya sama Bang Andi, buat live di YouTube itu dari TikTok apa sih aplikasinya? OBS dulu dong, download OBS. OBS. Terus OBS-nya kemudian nangkep TikToknya, nanti dirubah tampilannya di sana. OBS-nya berbayar Bang Andi. Enggak lah, OBS gratis kok. OBS yang gratis. Selain OBS yang kemarin dikasih tahu Pak Desugi itu di mana, Bang Andi? Ada juga, tapi OBS yang paling bagus lah. Ada juga yang bukan OBS, apa sih namanya? Ribet itu kalau mau live itu 3 kali langkah itu. Bahasa apa namanya? Bang Andi nanti aku ya WhatsApp ya. Iya bang, iya bang. Ya aku juga kalau ada apa-apa, kalau nggak si Akang yang santang itu, yang langsung remote komputer saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak De. Lanjut Pak De. Dulu ada punya YouTube ya, teman saya tinggal di Riau itu. Dia termasuk orang tua saya juga sih, termasuk guru saya. Dia punya channel kebanggaan itu. Dia udah dapat platinum begitu. Tapi sayangnya channelnya udah hilang. Hilang Pak De? Kenapa Pak De? Kok bisa Pak De? Kok bisa hilang? Oh, pendengaran komunitas ya? Pedoman komunitas Bang Andi. Emane Kagak. Pak De. Kebanyakan duit ya. Udah dicari nggak bisa, kak tahu YouTube kurang asam juga, kenapa ngambil channel orang padahal penontonnya banyak. Penghasilannya bisa sampai 20-30 sebulan dulu tuh. Betul. Sekarang boro-boro Pak Dek. Ampun sekarang. Emane. Tapi ya syukuri aja. Syukuri. Detrut. Iyalah. Oh Bang Andi, Detrut yang sok nantang-nantang itu ada di bawah loh Bang Andi. Mana kalau berani? Ayo naik. Siapa? Detrut si muka rata. Detrut naik kau. Katanya mau diskusi sama Bang Bema. Si Pitro, bukan? Detrut yang ngaku-ngaku Islam, yang sering nantangin Bang Bema, taping di bawah tuh. Hadiahnya 5 juta. Udah aku kirim ke Bang Bema. Yang pajak 5 juta itu orangnya muka rata, bukan Petra. Aku balas aja Bang Andi gitu. Kami nggak butuh uang Anda gitu. Aku gituin aja. Oh. Enggak apa-apa, kalau orang sakit ya begitu, minta perhatian. Gak numpang tenar, mau numpang tenar itu. Ya intinya mah orang iri itu tandanya tak mampu gitu aja sih. Kan kebencian itu kan Yang saya begitu. naik tadi kan nanya apa live yang dipakai gitu kan. Iya, Live Bang. yang saya pakai itu pakai Prism. Prism itu fiturnya lebih lengkap. Ini contohnya nih, ini Prism nih. Tolong besarin dong. Iya, Bang iya. Cima geser. Bang Cima geser. Nah, Dulu sebentar Bang Dio. oke, ini Prism tampilannya lebih lengkap dia. Daripada OBS. Kalau OBS itu memang Apa itu? Hah? Tulisannya Pris
M gitu ya, Pak De. Kayak Coba aku cek. Prisma, tapi Prism itu Yang aku download. hmm, LD apaan LD? LD apaan? Emulator, Bang. Emulator kayak BlueStack. Tapi bagus emulator itu lebih ringan dia. Kalau emulator itu ini bisa kita hilangin nih. Hilangkan apanya? Komentar semua. Hilang lah, bisa. Ini ada Sebaiknya pakai OBS saja. oh pakai OBS Tapi aja. kalau sanggup sih kalau dia udah support Nvidia, pakai Prism bagus. Coba aku tes dulu. Udah Itu support kalau Nvidia. aplikasi semacam itu kalau dipakai di HP nggak kuat ya Pak De ya? Oh, enggak bisa. Yuk, Udah Nvidia belum, Bang? duduk tuh Samudra. Gimana? Iya. Iya Pak Udah De. Nvidia. Aku yang itu yang ini yang aku download yang kata Pak De tadi, Prism. Enggak, maksudnya laptopnya itu udah support Nvidia. Udah. VGA-nya udah Nvidia. Udah. Oh, ini Core i5. Berarti udah. Generasi berapa? Gennya yang game berapa ya? Ini punya penakan sih, punyaku udah nggak bisa dipakai. Ini punya saya yang ThinkPad ini iCore 5 juga ini. Tapi dia belum Nvidia, nggak bisa. Generasinya Bang, generasi 8 minimal. Ini kan 7 malahan. Waalaikumsalam. iCore 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini Bang, bukan iCore-nya patokannya Bang, gamenya. Nih, bendera R pencet. Tulis diak. Ah ya. Coba tulis diak. Itu kan tahu nanti. Generasinya berapa? VGA cardnya pakai apa? Ketahuan di situ. Nvidia, Intel Celeron atau apa? Ya ini Mas Celeron, Intelnya. Udah gini aja, kita tahu dari itu harga berapa beli, dah. Dari situ ketahuan. 4,5 juta kalau second juga lumayan. Ini Toshiba sih. Nggak ngangkat Bang, kalau 4,5 juta belum ngangkat Bang. Iya, Toshiba harga 5-an. Nggak ngangkat
di atas 15-an lah, 15-an ngerakit lumayan. 20 lah bagus ngerakit. Bukan bang, maksudnya second. Kalau pakai RTX 3050 masih bisa. IT di bawah semua itu, ngetik semua, Masya Allah banyak banget itu. Sarip bisa loh itu, bener itu Rip, Bang Sarip. Lumayan itu, bagus. Nvidia RTX seri 3070. Ini pakar IT semua ini. Itu kelas 15 juta, 15 juta itu. Yang dia 20-an. 21 kemarin itu saya dikasih. Bang Syarif, Intel i7 itu boleh nggak 750.000? Jadi yang Nggak penting bisa, generasinya, biarpun i3, kalau generasinya udah 12, generasi 8 minimal bagaimana? dengan i3 generasi. Aku kemarin itu i7 generasi 13, Vega cardnya RTX 3050 14 Pak deh. 14. Ini punya saya yang laptop ini kan Icor 7 nih, tapi generasi keempat. Ya sama aja kentang. Iya, yang penting generasinya biarpun i3, kalau generasinya 13, Iya. terus VGA cardnya 4 GB cukup lah. Buat main game asik, buat buka nggak ada Mas Sugi, masalah. terima kasih ilmunya Bang Andi. Terima kasih ilmunya, insya Allah kita mempraktekin. Bang Andi tolong dibantu ya, di-sharein. Jangan lupa subscribe YouTube APII Jateng TV. Terus lu mau kemana? Yuk, Bang. Mut? Biar dipromosiin Bang Andi. Oh, kirain